Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Siti Nursari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Enron untuk TB2 saya, dari mulai kasus Enron dan laporan akuntannya. Berikut penjelasannya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana sejarah dan bisnis entitas Enron ini. Mungkin di video-video sebelumnya sudah ada sejarah, makanya saya akan review kembali bagaimana sejarah dan kasus dalam bisnis Enron ini. Yang sudah kita ketahui bahwa Enron Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi, yang dia tuh melakukan kayak penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar pada awal tahun 1990-an. Nah, pada saat itu di Amerika sih kayak penjualan gas ini tuh berkembang sangat pesat, makanya pada hasil Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi penjualan gas alam menyebabkan Enron ini mendapatkan peningkatan penjualan yang sangat signifikan. Dimana si Enron ini juga adalah penjual gas ya yang terbesar di Amerika Utara pada tahun 90-an, dan kontrak gas dari penjualan Enron menghasilkan laba sebelum pajak senilai 122 juta US dollar. Dan Enron ini merupakan penyumbang terbesar kedua dalam laba usaha perusahaannya. Mantap, dia juga. Nah, kemudian kayak di video sebelumnya juga menyebutkan bahwa Enron ini tuh kan semakin berkembang dan memperluaslah pertumbuhan bisnis perusahaannya. Yang si Enron ini menerapkan bisnis diversifikasi yang kayak jual apa gitu. Jadi Enron ini tuh mengoperasikan berbagai aset mulai dari gas pipelines, electricity plant, terus ada paper plant, water plant, terus ada juga broadband service gitu. Itu namanya istilahnya bisnis kayak diversifikasi gitu, macem-macem gitu kan. Nah, lagi jaya-jayanya. Nah, ada suatu saat di mana Enron mengumumkan kebangkrutannya pada awal tahun 2002. Nah, kan pada heboh tuh ya kan, karena orang menyangka kalau ya perusahaan gede gitu ya kan bisa-bisanya bangkrut. Dan kebangkrutan Enron ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa kan. Banyak orang-orang juga yang berasumsi bahwa bangkrutnya Enron ini bukan hanya semata-mata bukanlah sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal multidimensional. Apa tuh? Yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Fakta yang mencengangkan dalam skandal Enron adalah kita bahas. Yang pertama adalah Enron pada tahun 2001 sebelum kebangkrutannya masih membukukan pendapatan senilai 100 miliar US dollar. Saking banyaknya, maaf libet. Kemudian ternyata tiba-tiba melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Nah, sebagai entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai senilai 50 miliar US dollar. Nah, kan amblas tuh. Amblas banget. Dimana sahamnya juga terjun bebas hingga berharga senilai 40 sen US dollar aja. Padahal sebelum pada Agustus tahun 2000 sahamnya itu masih 90 US dollar per lembarnya. Nah, makanya tuh banyak orang yang mengatakan bahwa kasus atau skandal Enron ini adalah kasus terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika Serikat dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai media bisnis dan ekonomi kita terkemuka seperti kayak majalah Time, Fortune, dan Business Week. Fakta selanjutnya adalah dalam pengusutan kasus atas kebangkrutan Enron ini, Enron dicurigai melakukan praktek window dressing. Window dressing itu kayak semacam penundaan pencatatan piutang karena kasnya itu kayak dipakai sendiri gitu buat kepentingan pribadi. Misal nih, ada pihak A, B, sama C punya piutang, ya kan? Terus pelunasan dari pihak si A itu ditunda pencatatannya sampai terjadi pelunasan di pihak B. Terus
piutang-piutang pihak A itu dicatatlah di rekening perusahaan. Dan begitulah seterusnya sampai terbongkarlah penipuan. Nah, di Enron ini juga manajemennya telah menggelembungkan pendapatannya senilai juta US dollar dan menyembunyikan utangnya sejumlah 1, miliar US dollar. Dan untuk kayak menggelembungkan nilai pendapatan kayak gitu tuh, terus menyembunyikan utang-utangnya itu nggak bisa dilakukan dengan sembarang orang. Pasti ada orang yang udah kayak ahli gitu, khusus dari para profesional yang bekerja di Enron, atau juga bisa disewa juga sih, dimana untuk menyulap angka-angka sehingga selama bertahun-tahun kinerja keuangan Enron ini tampak mencorong gitu. Jadi kayak grafik itu bagus. Dan belakangan pada skandal Enron ini udah mulai rame diperbincangkan, auditor Enron yaitu Arthur Andersen diketahui ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu. Kemudian kontroversi lainnya, yakni mundurnya beberapa eksekutif terkemuka di Enron ini dan dipecatnya sejumlah partner Andersen. Nah, terbongkar juga nih pemusnahan beberapa surat-surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Jadi ini kayaknya menghilangkan bukti-bukti, makanya dimusnahin. Dan gara-gara kasus Enron ini, salah satu mantan petinggi Enron ini tewas bunuh diri karena mungkin nggak tahan juga sama tekanan yang bertubi-tubi ya dalam skandal Enron ini. Mungkin dia udah nggak bisa menghadapi tekanan, akhirnya dia memutuskan untuk menewaskan dirinya. Nah, dalam kasus Enron ini kita kaitkan dengan KOSO framework, yaitu internal control. Dalam KOSO, menurut KOSO itu adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen dan Staff untuk membuat reasonable assurance mengenai pertama, efektivitas dan efisiensi operasional, kedua, reliabilitas pelaporan keuangan, dan yang ketiga, kepatuhan atas hukum dan perlakuan yang berlaku. Yang kita ketahui bahwa KOSO framework mempunyai istilahnya internal controlnya itu ada 5 komponen yang saling terkait. Nah, kita ini lagi ya, flashback lagi. Yang pertama, control environment. Yang kedua, risk assessment. Yang ketiga, control activities. Dan keempat, information and communication. Dan yang kelima adalah monitoring. Nah, dalam skandal Enron ini tidak bisa dibungkiri bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi multidisiplin. Segelintir penguasa informasi telah menipu banyak pihak yang sangat awam tentang seluk-beluk keuangan dalam perusahaan Enron. Mereka ini terdiri dari CEO profesional Enron, akuntan, auditor. Itu pernah dibahas ya dalam video sebelumnya, siapa aja yang berperan di Enron ini ya, bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Kemudian ada juga pengacara, bankirnya ya, analisis keuangan yang telah mengkhianati tugas mulianya sebagai penjaga kepentingan publik yang tak berdosa. Nah, meskipun bangkrutnya sebuah usaha menjadi tanggung jawab semua pihak, dalam kedudukannya sebagai auditor, tanggung jawab Arthur Andersen sebagai auditor dalam Enron sangatlah besar. Jadi auditor itu besar tanggung jawabnya dalam sebuah perusahaan. Dan karena itu, sebagai auditor, dalam menjalankan auditnya, akuntan wajib mendeteksi kecurangan dan kemungkinan kekeliruan yang material. Kalau saja nih, auditor Enron bekerja dengan penuh kehati-hatian, maka manipulasi yang dilakukan oleh manajemen dapat dibongkar sejak dulu, dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah lebih dini. Dan pada penjelasan yang tadi, bahwa diketahui Arthur Andersen yang merupakan kantor akuntan publik
ini tidak hanya memanipulasi laporan keuangannya saja. Yang tadi kan dibilang bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak etis seperti menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus-kasus Enron ini. Arthur Andersen memusnahkan dokumen-dokumen tersebut sejak kasus Enron ini mulai mencuat sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Ya, kabarnya walaupun penghancuran dokumen tersebut sudah sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi dalam hal ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen ini hancur karena di sini Andersen telah ingkar pada profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan. Nah, akibatnya kan banyak klien Andersen juga yang memutuskan hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup. Nah, kalau kita balik lagi nih ke profil si Enron ini, nah perusahaan ini tuh kan mempekerjakan ya sekitar 20.000 karyawan dan merupakan salah satu perusahaan energi terbesar pada tahun 2000-an dengan pendapatan tahunan yang kita bisa lihat di tahun 2000 ini. Pendapatannya itu mencapai 100,7 miliar dolar ya. Dan pada tahun tersebut dia juga istilahnya punya penghargaan bergengsi gitu yang diraih di Enron ini selama 6 tahun berturut-turut gitu. Dan kalau lihat dari pertumbuhannya, kalau misalkan kita nih sebagai auditor nih, mungkin saya akan melihat dulu di sini laporan keuangannya dari tahun 1996 sampai ke tahun 2000-an. Ini pertumbuhannya itu kayak sangat cepat gak sih? Atau kayak signifikan banget. Kita bisa lihat di sini 1996 itu ada 13,2 miliar dolar, ke 97 ini naik, 98 naik, 99 naik, lagi ke 2000. Tahun 2000 ini naik cepat banget kan. Dari pembukuan pendapatan itu tuh kayak bertumbuh itu lebih dari 7 kali lipat dalam waktu 5-6 tahun terakhir. Kalau sebagai auditor tuh kayaknya kita harus kayak menduga-duga dulu atau mengira-ngira risikonya. Nah, sayangnya nih di pertumbuhan tersebut tidaklah seindah yang ada di laporan keuangannya. Karena apa? Karena ternyata sejumlah praktik manipulasi dilakukan oleh Enron ini untuk mempercantik laporan keuangannya nih. Ya. Dari kasus ini, teman-teman bisa diketahui bahwa ada perilaku-perilaku tindakan yang tidak etis ya, Kak. Tindakan tidak etis yang paling mengemuka adalah bahwa adanya manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan itu baik, padahal enggak. Yang dimana manipulasi tersebut adalah mencatat di dalam laporan keuangannya itu untung, padahal perusahaan mengalami kerugian. Alih-alih karena untuk istilahnya menarik investor supaya saham-saham di Enron ini bisa diminati oleh investor. Dan ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran profesi auditor yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, dari kasus ini yaitu hasilnya adalah ketidakjujuran, kebohongan atau dari praktis bisnis yang tidak etis dan berakibat hutang, dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping pada proses peradilan dan tuntutan hukum. Nah, untuk itulah kode etik profesi harus dibuat untuk menopang praktik yang sehat dan tidak ada kecurangan, dan yang harus menjadi sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya suatu praktik itu yang dilandasi dengan ketidakbaikan, maka akhirnya akan menuai ketidakbaikan pula, termasuk kerugian bagi banyak pihak.
Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.